Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini mari kita mau menyediakan hati kita, menyediakan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, pagi ini kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mau belajar bersama-sama mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Allah yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu hidup yang sesungguhnya. Sekali lagi tema firman Tuhan, hidup yang sesungguhnya. Kita perhatikan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-63. Firman Allah berkata demikian, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana kehidupan yang sejati. Yang Yesus maksudkan lewat firman Tuhan pagi hari ini. Nah, lewat firman Tuhan pagi hari ini kita melihat ada dua hal penting yang memberikan dampak dan pengaruh. Ada dua hal penting yang punya peranan di dalam memberikan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sejati bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, hal yang pertama yaitu peranan Roh Kudus. Di dalam pembacaan firman Tuhan dikatakan dengan jelas, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, begitu luar biasa peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yesus sendiri berkata bahwa daging sama sekali tidak berguna. Kita harus menyadari bahwa daging itu terbatas. Daging itu lemah. Daging hanya membawa kepada apa? Kebinasaan, kehancuran. Lain halnya dengan roh. Peranan Roh Kudus begitu penting di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena hanya dengan kekuatan Roh Kuduslah, Roh Kudus akan membawa kita, memampukan kita menikmati, mengalami kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di dalam roh. Tanpa sebuah kehidupan di dalam roh, maka kita tidak akan pernah memahami, kita tidak akan pernah mengerti hal-hal yang roh di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa kehidupan di dalam roh, maka kita menjadi orang-orang yang tidak akan pernah mengerti sesuatu yang sifatnya rohani di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, itu sebabnya sebagai orang-orang percaya pagi hari ini kita perlu Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita perlu senantiasa kekuatan Roh Kudus yang tiada terbatas itu memampukan kita untuk kita dapat memahami betapa pentingnya hidup di dalam roh. Betapa pentingnya kehidupan kerohanian kita. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita dalam kita mengiring dan melayani Tuhan hari-hari ini? Menjadi bahan bagi
kita untuk apa? Merefleksi diri kita masing-masing. Sejauh mana kehidupan kerohanian kita. Jangan-jangan kehidupan kerohanian kita adalah kehidupan kerohanian yang semu. Karena apa? Karena kita tidak pernah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup di dalam kekuatan Roh Kudus. Pagi hari ini, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan membawa setiap kita untuk kita hidup. Mohon pimpinan Roh Kudus, mohon penyertaan Roh Kudus. Kita mohon supaya Roh Kudus tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kehidupan kerohanian kita adalah kehidupan kerohanian yang semakin hari, semakin bertambah-tambah, semakin bertumbuh. Kita hidup di dalam kehidupan roh yang sesungguhnya. Yang kedua, pentingnya peranan firman Allah di dalam kehidupan kita. Dengan jelas, Yesus berkata di dalam firman Tuhan ini, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi kita dapat melihat di sini bahwa firman Tuhan itu penting, punya peranan yang begitu penting dalam kehidupan rohani kita, yang akan membawa kita menikmati kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di dalam Tuhan, hidup di dalam kerohanian kita. Tuhan Yesus pada waktu dicobai oleh iblis di dalam Matius pasal 4, ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dan saat Yesus lapar, iblis datang dan mencoba Yesus. Iblis berkata, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Tapi Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat yang keempat, Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Peranan firman itu begitu penting juga bagi kehidupan rohani kita. Sebabnya sebagai orang-orang percaya, setiap saat, setiap waktu, kita perlu firman di dalam hidup kita. Roh Kudus dan firman bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat kita pisahkan satu dengan yang lain. Karena kedua-duanya memiliki peranan yang penting di dalam kehidupan roh kita, di dalam kehidupan kerohanian kita, yang akan membawa kita menikmati kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sejati di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita memang perlu hal-hal lahiriah di dalam hidup ini. Tapi hal-hal lahiriah tidak akan membawa kita untuk menikmati kehidupan di dalam roh, menikmati kehidupan kerohanian. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus, kita butuh firman Allah di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kesempatan-kesempatan yang kita jalani ini, kita terus memohon Roh Kudus, kita terus senantiasa mengambil kesempatan peluang untuk mendengarkan firman Allah, membaca firman Allah yang akan membawa kehidupan kita terus bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian. Semakin hari kita menikmati kehidupan di dalam roh yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih buat firman Allah yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi rema, biarlah firman itu jadi berkat, biarlah firman itu jadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan sertai, Tuhan tuntun, Tuhan topang. Tuhan berkati di sepanjang hari ini. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Kami mengucap syukur
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.